Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nanti hukum sholat tarawih di tengah masa COVID-19 sekarang? Apa harus diganti sholat lain? Sholat di rumah. Tarawih itu sama dengan tahajud, sholat sunnah. Kerjakan di rumah. Jadi tidak ada masalah, insya Allah. Kerjakan di rumah saja. Kecuali kalau memang sudah Allah SWT hilangkan di Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada waktu sunnah saat konsumsi madu, habatus soda, minyak zaitun? Mohon doanya Ustaz untuk istri saya yang lagi hamil, jazakallah khair. Setahu saya tidak ada waktu khusus, dikonsumsi saja. Kecuali kurma memang ada penyebutan pagi hari ya. Karena kata Nabi SAW, siapa yang mengkonsumsi kurma ajwa, dalam riwayat lain kurma secara umum 7 butir di pagi hari, dia akan selamat dari semua jenis racun dan sihir. Itu yang saya tahu. Allahu a'lam. Insya Allah mudah-mudahan istri antum yang minta didoakan ini dimudahkan Allah SWT melahirkan dengan semudah-mudahnya, berkah insya Allah, anak antum juga sempurna dan juga dijadikan sebagai anak yang berbakti, soleh dan solehah. Tergantung Allah kasih nanti anak apa insya Allah. Ustaz, bagaimana cara meruqyah diri karena sering kali mimpi buruk digigit ular dan diganggu cicak, atau mimpi ada orang jahat yang mengganggu, tetapi selama ini saya merasa tidak ada orang yang bermasalah. Berdoa pertama kepada Allah SWT. Nabi SAW waktu kan disihir oleh Lubab bin A'sam, seorang Yahudi. Nabi SAW tidak tahu apa sebabnya. Beliau sampai lupa istri yang mana harus beliau gilir malamnya, sampai diingatkan oleh para ummahatil mu'minin. Karena ini Nabi SAW berdoa dan datanglah petunjuk, gitu kan. Kemudian yang kedua, ruqyah saja. Ruqyah. Anda ruqyah baca Al-Fatihah 3 kali, ayat kursi 3 kali, Al-Kafirun 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falak 3 kali, An-Nas 3 kali. Saya ulangi, Al-Fatihah, Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai akhir. Kemudian ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Kemudian Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir. Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai akhir. Al-Falak, Qul a'udzu birabbil falak sampai akhir. Al-Nas, An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas sampai akhir. Baca 3 kali, usap, tiup ke telapak tangan, usap di seluruh tubuh. Ya, usap di seluruh tubuh. Saya sarankan juga ini, Anda coba wudhu sebelum tidur, ya, kemudian tidurlah menghadap ke sisi kanan, ya. Insya Allah dengan ikhtiar-ikhtiar ini akan hilang dengan sendiri mimpi-mimpi itu. Dan ingat teman-teman, kalau Anda mimpi buruk jangan ceritakan kepada siapapun ya. Yang dianjurkan adalah pada saat Anda mimpi buruk, maka Anda bangun kalau terkaget dari mimpi buruk, kata Nabi SAW, meludahlah 3 kali ke sebelah kiri, ditiup sedikit ya, ditiup ke sebelah kiri sambil baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti itulah. Insya Allah dengan begitu hilang. Dan Anda ubah posisi tidur setelah itu ya. Anda ubah posisi tidur setelah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali atau banyak salah kepada kedua anak saya. Sering minta maaf sama anak-anak, sudah dimaafkan, tapi saya tidak bisa melupakan kesalahan saya. Sering menangis jika ingat kedua anak saya itu. Mereka ikut sama ayahnya. Yaitu masih ada tanda-tanda isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak mungkin menggerakkan penyesalan dalam hati ibu kecuali memang Allah ingin ibu kembali kepadanya. Coba terus saja kembali kepada Allah SWT, terus beristighfar, terus bersedekah, terus minta keridhaan ya, anak-anak ya. Kalaupun ibu sudah cerai sama suami, mungkin ibu juga punya salah sama dia, sampaikan maafnya ibu ya. Walaupun ibu sudah bukan status istri, kalau saya dulu punya salah tolong dimaafin, diridhokan, walaupun ibu tidak bersama. Karena bisa saja permasalahan ibu bukan cuma sama kedua anak, tapi juga sama suami ya. Insya Allah nanti pelan-pelan akan hilang dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya dari Timur Tengah bilang interaksi sosial antara muslimah dan muslim itu dilarang. Namun di Indonesia boleh asal dengan adab. Apakah ini berhubungan dengan kultur? Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Tentu saja di sini bagaimana dulu interaksinya.
Kalau Anda video call berduaan, namanya khalwat, yang bukan mahram ya. Telepon-teleponan berduaan saja, mungkin komunikasi, itu khalwat. Itu memang Nabi SAW mengatakan tidak ada dua orang yang lawan jenis yang berkumpul kecuali yang ketiganya syaitan gitu kan. Tapi kalau di media massa seperti sekarang, kita lagi ngomong, orang laki-laki perempuan dua-duanya masuk bertanya, orang lagi mendengarkan ceramah agama seperti di majelis ilmu, maka tidak ada masalah. Jadi ini dilihat dulu seperti apa. Mungkin yang teman-teman Anda maksudkan itu seperti yang saya bahasakan tadi, mungkin berkhalwat, berduaan. Kalau itu sudah umum pendapat ulama, memang tidak boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana gaji antar jemput sekolah seperti sekarang, sekolah libur? Apa gaji tetap berjalan? Saya tidak tahu itu. Anda tanya di tempat Anda bekerja. Saya tidak tahu soal itu. Kalau Anda maksudkan adalah Anda pernah bekerja sama atau pernah meminta seseorang mengantar jemput anak Anda, maka tergantung akad Anda sebenarnya sama pemilik mobil. Apa itu? Ya. Apa itu kira-kira? Misal Anda bertanya kepada dia, kalau misalnya kayak kejadian sekarang, bagaimana akadnya? Ya. Sebaiknya sih memang dari awal dibicarakan ya. Kalau dia bilang, oh setahu saya karena tidak ada diantar ya sudah tidak usah bayar, atau ya sudah terlanjur dijanji dalam 1 tahun akan dibayar sekian misalnya, kan begini. Kayak contoh pegawai di kantor ya, akadnya apa? Mereka libur tidak libur, Sabtu Ahad misalnya libur istirahat kantor, atau liburan lebaran ya, mudik biasanya kita di Indonesia, itu ternyata tetap dihitung gajinya karena akadnya memang sudah begitu. Ini tergantung akad Anda apa itu, seperti apa akad Anda dengan pemilik mobil, kalau itu maksudnya. Tapi kalau Anda maksudkan adalah secara umum Anda bertanya, maka sudah saya jawab tadi di awal ya. Jadi tentu saja itu tergantung kembali kepada akad yang ditulis ya, atau disepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, doakan saya sudah 7 tahun belum punya keturunan. Allahumma amin. Mudah-mudahan penanya ini dan seluruh muslim dan muslimah yang masih terharamkan dari keturunan, Allah mudahkan keturunan yang baik, yang saleh, yang salihah. Allah gembirakan penglihatan mata Anda dan menggembirakan hati Anda dengan lahirnya anak insyaallah yang berbakti biidznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kembaran saya menikah saat hamil 4 bulan dengan laki-laki yang menghamilinya. Apakah sah atau harus dilakukan pernikahan ulang? Kalau yang saya pribadi berpegang pada pendapat tidak boleh menikah wanita yang hamil ya sampai selesai dia melahirkan, walaupun kepada atau dilakukan dengan si pelaku ya. Walaupun ada juga pendapat ulama mengatakan kalau dua-duanya sudah taubat kemudian mereka menikah, maka itu dianggap saja sah. Ini pernah saya tanyakan kepada beberapa masyayikh ya, Allahu a'lam. Jadi kalau pendapat kedua berarti tidak butuh mengulangi akad nikahnya, asal dua-duanya sudah taubat. Tapi kalau nggak taubat, mereka anggap itu adalah bukan pelanggaran, maka ini berarti tidak sah pernikahannya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz, kemarin anak mimpi dukhan. Artinya apa Ustaz? Mohon pendapatnya. Allahu a'lam. Yang Anda maksudkan dukhan ini apa? Asap, kabut, kan butuh dirincikan itu. Itu butuh perincian. Apa yang Anda lihat di sini perlu dirincikan. Saya khawatir jangan sampai Anda ini seperti kasus-kasus sekarang ya. Diributkan Ramadan, nanti pertengahan Ramadan akan ada dukhan yang tanda-tanda hari kiamat. Terus Anda terbawa dengan pemikiran itu, akhirnya Anda mimpi gitu. Saya sudah pernah jelaskan, dukhan tidak terjadi sekarang akhirnya. Dukhan itu kalau yang tanda-tanda hari kiamat besar ya, itu tidak terjadi nanti setelah Nabi Isa turun, setelah Dajjal terbunuh, Ya'juj Ma'juj terbunuh, baru kemudian ada kasus itu ya. Allahu a'lam.